Luar biasa sekali, Silka dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita sudah melihat cuplikan-cuplikan video yang menggugah rasa kebangsaan kita khususnya dalam berpancasila di kehidupan kita sehari-hari. Betul, Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai sebuah hafalan seperti tadi disampaikan Ibu Reri, tapi juga dipahami, dirasakan, diimplementasikan dalam keseharian kita. Betul, dan juga tadi Bung Willy atau Kakak Willy dalam memberikan kata-kata pengantarnya ya terkait dengan gagasan di dalam Pancasila di rumahku ini juga tadi kegetiran dalam hatinya, kegelisahannya. Bagaimana kita mau membangun bangsa ini ke depan dan harus kita mulai dengan jiwa Pancasila dimulai dari rumah kita. Maka itu dikatakan Pancasila di rumahku. Berawal dari diri kita sendiri, itulah rumah kita sendiri. Kemudian tempat tinggal kita, lingkungan kita, sampai lebih luas lagi kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga rekan saya Silka. Ya. Siapkah kita mengimplementasikan ideologi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia? Siap. Siap, harus ya. Siap. Harus sekali karena as a founding father ya, bapak-bapak pendiri bangsa kita juga tadi yang sudah menciptakan, atau tadi kalau bahasa lebih tepatnya Kak Wiri tadi bilang bukan Bung Karno yang menciptakan, tapi itu sudah ada di tengah-tengah kita, namun dirumuskan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maka dengan kita berketuhanan yang Maha Esa, kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang berkepribadian dalam bangsa dan bernegara ya. Dan betul itu menciptakan Christian. sila kedua. Gitu. Lanjut lagi, ya kan dalam kemanusiaan yang adil dan beradab, kita menjadi Indonesia yang kuat dan bersatu, persatuan di Indonesia sila ketiga. Kemudian masuk ke sila keempat, sampai ke sila kelima pada akhirnya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu, hadirin sekalian, dan tentu saja, Christian, Pancasila di rumahku ini hadir sebagai gerakan yang menumbuhkan dan mengenalkan narasi-narasi baru tentang Pancasila yang di dalamnya ada berbagai metode yang digunakan. Betul, dan di antara beberapa metode yang digunakan di sini, ini diperlombakan, ya, diperlombakan, dan ada beberapa bentuk perlombaan yakni berupa tulisan. Kemudian ada berupa film, ada juga berupa siniar atau yang akrab kita dengar dengan istilah podcast, dan juga komik. Nah ini dia, maka itu dengan demikian izinkan kami memperkenalkan perwakilan daripada pemenang lomba yang pernah diadakan selama 9 kali kegiatan Pancasila di rumahku diadakan. Baik, dan luar biasa sudah hadir di sini para pemenang lomba, Christian, jauh-jauh dari berbagai daerah di Indonesia. Dari berbagai daerah. Langsung saja, yang pertama ada Ibu Imro'atus Solihah, pemenang lomba surat untuk guru, kategori tulisan dengan judul Pak Kamto, guru yang menegakkan kedisiplinan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Imro'atus Solihah. Kepada Ibu Imro'atus kami silakan untuk naik ke panggung bersama dengan kami dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Judul tulisannya tadi sekali lagi adalah Pak Kamto, guru yang menegakkan kedisiplinan. Baik, untuk selanjutnya ada juga saudari kita, dan luar biasa karena saudari kita ini kembar. Nah, untuk itu kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada Helena Joan Noven dan Michela Cheryl Noven. Pemenang lomba komik dengan judul Pancasila dan Kita. Luar biasa, ternyata Pancasila juga bisa dikemas dalam bentuk komik. Betul, ya, Christian? Menarik sekali. Para generasi muda yang sangat menginspirasi. Dan juga tidak kalah menginspirasi, Christian, selanjutnya Ibu Fatwa Amalia, pemenang lomba kategori video atau podcast dengan tema Guru Bercerita Mengajar Pancasila. Dengan judul video Kelas Ragam. Silakan, Ibu Amalia dapat menempati tempat yang sudah disediakan dan tentunya untuk berdiskusi, berbincang bersama dan menanggapi terkait dengan apa yang sudah dikaryakan oleh para pemenang lomba Pancasila di rumahku pada pagi hari ini. Maka itu telah hadir juga para penanggap dan para pakar yang hadir bersama dengan kita dan kami akan undang untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Yang pertama kami mengundang dengan hormat Bapak Erlangga Pribadi Kusman, SIP, MSI, PhD, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Erlangga, Surabaya, sekaligus Direktur Center for Governance and Citizenship Studies Universitas Erlangga.
Silakan Pak Angga. Silakan Bapak. Baik, dan perkenankan kami juga mengundang pada yang kami hormati Bapak Dr. Sukidi Mulyadi, tokoh intelektual Muhammadiyah dan kolumnis harian Kompas. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Sukidi Mulyadi. Baik, di depan sudah hadir dua penanggap ya, pakar untuk bisa menanggapi Pancasila di Rumahku, juga karya-karya yang telah dimenangkan oleh para pemenang lomba hari ini. Ada Ibu Imro'atus, Helena, dan juga Ibu Fatwa. Ya, betul sekali. Silka, untuk itu kita akan langsung berbincang-bincang sebelum nanti ditanggapi oleh dua pakar yang sudah hadir juga bersama dengan kita di atas panggung ini. Tenang aja, teman-teman sekalian, saudara-saudariku ya di depan yang para pemenang lomba ini, jangan tegang. Gimana perasaannya memenangkan lomba ini? Ya, saya sendiri alhamdulillah luar biasa sekali dan sangat senang tentunya ya. Dan terima kasih kepada seluruh panitia dan penyelenggara karena telah memberikan waktu dan kesempatan saya bisa duduk di sini. Baik, luar biasa, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Ibu Imro'atus ini merupakan seorang guru di pondok pesantren di Jombang, luar biasa. Iya, kalau untuk adik-adik kita yang kembar ini ya, ada Helena dan Michelle, gimana perasaannya memenangkan lomba dan dari komik nih? Iya, gimana? Ya, puji Tuhan Kak, kami senang banget karena ini merupakan pengalaman dan peluang juga yang sangat berharga bagi kami untuk mempublikasikan karya dan berada di sini gitu Kak. Oke, ya boleh. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, teman-teman khusus juga yang ada di belakang. Wah, ini banyak generasi muda juga di belakang, mahasiswa-mahasiswi, saudara-saudara kita. Nah, tapi sebelumnya saya penasaran nih karena dua-duanya kan mirip, namanya kembar ya Siol ya. Ini yang barusan tadi dijawab, ini yang Helena atau yang Michelle? Ya Kak, jadi perkenalkan dulu kami di sini ini sebenarnya jadi tim untuk lombanya. Nah, lomba kami ini kami menggunakan nama pena. Nama pena kami itu kalau di komik itu Neru sama Riru, Neru Riru. Nah, untuk nama asli saya sendiri itu Helena Joanoven atau panggilannya Joan. Lalu ada kembaran saya ini, nama saya Michelle Sheryl Noven, kalau saya dipanggilnya Sheryl. Ya, jadi panggilannya Joan sama Sheryl gitu. Joan dan Sheryl. Joan dan Sheryl. Asalnya dari mana kalian berdua? Kami asalnya dari Sragen Kak, Jawa Tengah. Dari Sragen, Jawa Tengah. Luar biasa sekali. Baik, ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sebelum ke Bu Fatwa, tadi kalau Ibu Imro'atus asalnya dari? Ya, saya sendiri dari Jombang, Jawa Timur. Dari Jombang. Wow, luar biasa. Ya, yang terakhirnya ada Bu Fatwa. Bu Fatwa, Kak ini juga seorang guru yang menginspirasi. Ya. Ibu Fatwa dari daerah mana, Bu? Saya dari Gresik, Jawa Timur. Gresik, Jawa Timur. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk ketiga pemenang lomba. Ya. Ibu Fatwa gimana? Perasaannya senang memenangkan lomba dan silakan kalau mau menyapa para audiens yang hadir pada pagi hari ini. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi saya di sini mau menyampaikan salam dari anak-anak saya. Ternyata saya bilang sama anak saya, nanti Ustazah, Ibu nanti ke Jakarta gitu. Terus dia bilang, ini kebetulan yang di video ini kan anak-anak gitu. Wah, kita nanti ini ya ditampilin di layar dong, besar dong, banyak dong yang ini, yang nonton dong gitu. Iya, nanti kita kenalkan ke teman-teman semuanya yang hadir di situ gitu. Terus mereka bilang kalau oke, kita titip salam ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Seperti itu. Oke, salam balik juga untuk anak-anak di sana, luar biasa ya. Betul. Dan tentunya kita ingin tahu karya-karya yang dibuat, kita ingin tahu maknanya, idenya dari mana sehingga bisa membuat suatu karya yang hari ini dimenangkan. Mungkin terlebih dahulu Ibu Imro'atus, silakan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Master of Ceremony pagi hari ini yang luar biasa juga. Baik, saya ingin bercerita sedikit ya, bagaimana lahirnya karya saya ini yang alhamdulillah ternyata terpilih menjadi pemenang. Ya, awalnya ini itu lahir ketika saya masih menjadi mahasiswa semester akhir yang sedang sibuk-sibuknya skripsi, sedang galau tentunya, sedang galau skripsi, yang mana saya ada di Universitas Negeri Malang. Ya, saya belum selesai kala itu skripsinya, ditambah lagi saat itu sedang pandemi COVID-19, sehingga saya tambah pusing,
beberapa kali judul saya ditolak, kemudian diganti. Pembimbing saya juga memberikan masukan yang seperti ini itu. Kemudian tempat penelitian saya pun juga harus diganti karena banyak sekolah yang di lockdown saat itu. Sehingga saya pusing dan saya mulai putus asa. Bagaimana cara menyelesaikan skripsi saya ini? Dan kemudian saya melihat ada upload di Instagram, di Bumi Pancasila sedang mengadakan lomba kala itu. Lomba, sepertinya ini menantang nih, siapa tahu dengan saya ikut lomba ini, saya bisa menguak semangat saya untuk menyelesaikan skripsi saya yang sudah nimbrung di sana. Karena di situ banyak sekali kriterianya, kemudian deadline-nya juga ada, jadi saya semakin tertantang. Jadi bismillahirrahmanirrahim, saya ikut. Kemudian seiring berjalannya waktu dan alhamdulillah itu ternyata ngefek sekali dengan diri saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Willy sudah mengadakan acara ini sehingga semangat saya untuk menyelesaikan skripsi saat itu berbarengan dengan saya menyelesaikan deadline lomba seperti itu. Kemudian itu ada di tahun 2021. Saat ini saya telah menjadi seorang guru di Pondok Pesantren Darussalam Ngesong Sengonjo, Ngesong Sengon Jombang, Jawa Timur, seperti itu. Jadi inspirasi saya saat itu berawal dari saya mendengarkan podcast, kemudian saya mengingat-ingat beberapa kejadian-kejadian saat saya di sekolah dulu, kemudian beberapa cerita dari teman saya mix, kemudian saya jadikan satu kejadian cerita. Di mana di situ ada nilai-nilai Pancasila yang sepertinya ini cocok nih dengan kriteria lombanya. Maka saya bismillah, saya coba dan akhirnya bisa juara. Kemudian ada di situ karakter Pak Kamto. Ya, Pak Kamto itu terinspirasi dari orang sekitar saya. Yang mana sampai saat ini pun beliau itu masih disiplin sekali. Jadi Pak Kamto ini adalah nama fiktif yang memang saya combine dari dua orang yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama ada orang tua saya, Bapak Muhammad Solihin, kemudian ibu saya, Ibu Listiana, dan yang kedua yakni dari abah pondok saya, yaitu Abah Asyari Mahfud, yang mana beliau-beliau semua ini meskipun sudah lanjut usia, Masya Allah sekali, kedisiplinannya sampai sekarang masih terjaga. Maka itu menjadi penyemangat saya dan generasi muda saat ini, dan khususnya murid-murid saya yang ada di pondok juga. Masa beliau-beliau aja masih disiplin sampai sekarang, sedangkan kita yang muda tidak bisa mengamalkan nilai-nilai disiplin itu. Jadi itu cerita sedikit dari saya. Latar belakangnya seperti itu ya Ibu Imro'atus ya. Luar biasa sekali. Justru di tengah himpitan ketika masa pandemi sedang berlangsung, tidak menyurutkan bagaimana kita untuk tetap bisa berkarya. Betul sekali Kak. Dan alhamdulillahnya kala itu pengumuman lomba berbarengan juga dengan pengumuman saya sidang. Jadi jadi alhamdulillah sekali saya sudah diumumkan juara, kemudian 2 hari selanjutnya ada surat yang datang dari TU, dari akademik bahwasanya saya boleh sidang 2 hari kemudian. Alhamdulillah saya jadi karena niatnya dari awal sudah baik. Iya betul. Iya. Tapi dari pertama ketika mengirimkan karya tulisnya yakin nggak akan menang? Saya sebenarnya tidak expect untuk menjadi juaranya itu sih Kak Christian. Jadi saya waktu itu untuk penyemangat yang ini bisa deadline nggak sih? Segini aja bisa saya setorkan ke panitia, masa yang skripsi ini sudah nimbrung beberapa kali nggak bisa-bisa. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Jadi ya sudah, dua-duanya harus bisa saya selesaikan. Seperti itu. Dan alhamdulillahnya puji Tuhan semua terselesaikan. Dua-duanya terselesaikan. Dan sekarang Ibu Imro'atus bahkan bisa duduk di tengah kita, di hadapan kita semuanya. Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, luar biasa. Dan juga nggak kalah menginspirasi. Ini para generasi muda, ada Helena dan Michela Sheryl Noven ya. Dengan komiknya. Dengan komiknya. Nah, ternyata Pancasila juga bisa dibuat, dikemas menjadi suatu narasi-narasi yang dinarasikan dalam bentuk komik. Dalam bentuk komik yang tentunya lebih ringan dan lebih mudah acceptable ya, lebih mudah diterima oleh seluruh kalangan, khususnya bagi yang muda-muda ya, karena lebih senang untuk membaca komik, remaja, pemuda-pemudi seperti itu idenya. Silakan John dan Sheryl bisa membagikan ide dan pemikirannya seperti apa sehingga mau mengkreasikan melalui komik. Ya baik Kak, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih terhadap Bapak Willy Aditya dan juga segenap panitia dan penyelenggara, karena kami itu awalnya itu tahu lombanya memang dari media sosial. Jadi kurang lebih itu ketika kami masih kuliah, sekarang sudah lulus dan fresh graduate,
Waktu kuliah itu karena kami alumni corona ya, jadi waktu itu masih pandemi. Jadi kayak sekitar pertengahan kuliahan itu iseng-iseng scroll media sosial, lalu nemuin lomba. Kan jarang kalau ada lomba komik tapi temanya itu yang kebangsaan gini kan Kak. Kami tertarik karena kayaknya ini menarik temanya. Jadi karena emang hobinya buat komik dan kira-kira mencari emang temanya yang cukup menantang gitu, kami tertarik buat ikut lomba komik ini. Untuk kisah atau inspirednya itu sendiri kami juga sebelumnya baca-baca referensi dan untuk prosesnya akan dijelaskan oleh kembaran saya. Ya, di sini saya lanjut ya untuk menjelaskan proses pembuatannya. Jadi di sini itu kita bagi tugas. Nah, di sini itu saya sebagai ilustrator atau yang menggambar komiknya. Sedangkan kembaran saya Juan ini yang sebagai concept writer yang bikin ceritanya sama bikin karakternya, sikap-sikapnya. Nah, kami itu di sini untuk dari idenya sendiri itu kami diambil dari beberapa, ada yang dari relate dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya maupun dari teman-teman, atau kita juga melakukan research dengan membaca-baca beberapa cerita dari orang lain. Nah, di sini sedangkan karakter komik kita ini kita bikin ada 2 karakter, yaitu karakter Shan dan karakter kakaknya. Nah, di sini si Shan ini menggambarkan generasi muda yang malu dengan sikap kakaknya, di mana kakaknya ini lebih suka untuk menerapkan sila-sila Pancasila itu. Di antaranya dia lebih suka untuk memakai pakaian yang lokal-lokalan dibandingkan pakaian yang lebih trendy, viral atau kekinian gitu. Nah, karena itu adiknya itu malu atau gengsi ya. Gengsi kalau, jadi. Ya. Kalau makasih untuk melanjutkan. Jadi kan kalau generasi muda sekarang itu yang seperti kita tahu itu mungkin sikapnya itu gengsi untuk menerapkan. Misalnya kan kalau kita belajar Pancasila itu kan sekadar hanya formalitas di pelajaran sekolah gitu kan. Kayak kalau kita misalnya tiba-tiba pakai baju batik atau apa-apa itu mesti kan ada rasa sedikit malu kalau dipace teman-temannya, dia apaan tiba-tiba gini, kan kita kan agak malu. Nah, padahal itu semua itu bukan sesuatu yang memalukan, melainkan sesuatu yang patut dibanggakan, karena mengamalkan Pancasila sehari-hari itu juga sejatinya itu demi kebaikan dan keharmonisan bersama. Ya, jadi intinya kami mau mengangkat pesan itu. Intinya adalah kita itu sebagai generasi muda nggak usah malu atau gengsian untuk menerapkan Pancasila, karena sejatinya itu demi keharmonisan dan juga kebaikan bersama sebagai bangsa Indonesia ini gitu, Iya, Kak. Mbak Joan menarik sekali ya, Silka ya, dan tadi Mbak Sheryl juga ya, dua-duanya ini kembar. Ini kalau kalian berdua ini yang kakak yang mana, yang adik yang mana? Kalau kakak adiknya karena kembar lainnya Cesar gitu kan ya Kak, jadi enggak ya kayak Iya, tapi kan walaupun Cesar kan nggak mungkin langsung dua-duanya diangkat toh. Iya kan, pasti kan satu-satu dong. Kalau Jadi yang didaulat atau gini aja yang paling gampang. Kalau di kartu keluarga nama siapa duluan yang di atas? lupa Kak. No. Tapi kalau yang Cesarnya yang diambil duluan itu saya. Tapi kalau berdasarkan adat Jawa kan jadi dibalik. Jadi kebalik. Ya Oke. kayak dibalik. Oh iya. Oke, keren. Jadi kalau orang tanya sederhananya nih, kita sederhanakan. Jadi kalau orang tanya yang mana yang kakak? Jadi siapa yang ngaku kakak? Ya sama kayak Sama. kami. Ya udah kalau gitu nggak ada jawabannya berarti. Baik, Sama. kreatif sekali. Dia nggak mau mengaku kakak, nggak mau ngaku adik. Iya. Oke, tapi Helena dan Michelle ini jurusannya memang jurusan desain? Bukan, kebetulan kalau untuk Kita gambar berbeda. itu kita cuma hobi aja ya. Hobi. Oke. Udah hobi dari berapa lama Hobi. bisa gambar? Udah dari kecil, karena kebetulan kalau kuliah itu saya ngambilnya jurusannya kita sama-sama MIPA. Kalau iya. saya jurusan ilmu lingkungan, kalau Kalau saya sendiri itu statistika, jadi itu Luar biasa. sebagai Keren. selingan dan sebagai penghibur untuk sebagai selingan kuliah begitu. Ternyata selingan-selingan yang menghibur tadi Iya. menciptakan suatu karya, bahkan memenangkan lomba Pancasila di rumahku. Luar Betul. biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan. Ini betul-betul representasi profil pelajar Pancasila ya. Iya. Generasi muda yang sangat menginspirasi. Oke, kita juga ingin tahu terkait dengan video kelas seragam yang dibuat oleh Ibu Fatwa Amalia yang juga memenangkan lomba, yang menginspirasi juga video ini ya. Bisa diceritakan dong Bu, awal idenya bagaimana dan isi cerita dari kelas seragam ini seperti apa? Baik, terima kasih.
Jadi untuk kelas seragam ini sebetulnya adalah sebelum adanya perlombaan dari Bumi Pancasila sendiri, kelas seragam itu sudah berlangsung beberapa kali gitu. Di situ isinya dari kelas seragam adalah menghadirkan sosok-sosok itu teman-teman saya sendiri dari agama-agama yang berbeda, kemudian dari suku yang berbeda gitu. Saya hadirkan ke dalam ruang kelas karena waktu itu Zoom seperti itu ya. Kita ngobrol bareng untuk mengetahui gitu loh banyak hal tentang keragaman gitu. Nah, sebelum itu juga anak-anak itu saya percaya bahwa anak-anak itu adalah filsuf kecil ya. Jadi di situ mereka itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan gitu yang kadang sebagai orang dewasa kita wow, speechless gitu lah ya, anak-anak bertanya seperti ini gitu kan. Kemarin bertanya karena memang ada kasus di daerah saya itu tentang warga mayoritas gitu yang menggusur warga minoritas karena mereka beribadah seperti itu. Nah di situ terpantiklah itu beritanya viral, kemudian saya bawalah hal-hal tersebut gitu ke dalam kelas gitu. Bagaimana respon anak-anak gitu? Mereka mempertanyakan, lah kita sebagai warga mayoritas kenapa tidak bisa memberi ruang lebih ya untuk warga minoritas gitu, untuk agama minoritas seperti itu. Jadi kenapa kok di sini masjidnya banyak ya gitu, karena di Gresik itu kan kota wali ya teman-teman. Jadi kok masjidnya banyak tapi kok gerejanya sedikit, kok ininya sedikit, wiharanya juga nggak ada, itu gimana tuh? Terus orang-orang gimana ya kalau mau beribadah tuh seperti apa? Jadi mereka sangat mempertanyakan hal detil itu gitu kepada saya gitu. Kemudian saya hadirkan di situ kelas seragam gitu, menghadirkan teman-teman dari berbagai agama gitu untuk memberitahu teman-teman gitu lah, untuk diskusi gitu. Apa yang mau kamu tahu, apa yang ingin kamu sampaikan gitu. Dan anak-anak antusias sekali gitu. Jadi banyak sekali gitu pertanyaan anak-anak yang unik. Bahkan mempertanyakan juga kalau ada satu keluarga yang berbeda agama itu gimana gitu kan, kok nggak bertengkar ya kita gitu. Jadi ditanyakan gitu hal-hal yang seperti itu gitu. Kemudian kelas seragam itu berlanjut dan hingga sekarang gitu, alhamdulillah. Dan ketika Bumi Pancasila mengadakan lomba guru bercerita Pancasila ini, saya langsung aja gitu ada video gitu. Kebetulan saya juga konten kreator di situ, jadi videonya lengkap gitu kan, tinggal diedit dan setorkan seperti itu. Dan saya juga nggak expect akan menang karena di situ banyak sekali pesertanya, hampir 1000 ada mungkin ya. Dan di situ wah ini menarik gitu dan alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah. Berarti memang content creator ya memang awalnya. Kemudian tapi ternyata di daerah pun sampai sekritis itu anak-anak bertanya. Betul ya Bu sekali. Ya. Luar biasa. Artinya mereka sebetulnya sudah punya sensitivitas tersendiri sehingga dengan kritisnya bertanya bagaimana dengan kepercayaan lain yang membutuhkan ruang dan tempat untuk beribadah. Iya, sampai pertanyaan bagaimana di dalam perbedaan suatu keluarga harmonisasinya seperti apa. Betul itu sekali. luar biasa loh anak-anak yang begitu cerdas. Dan dengan adanya Ibu memberikan kelas dan juga video kelas ragam ini ya, itu menambah wawasan dan juga bagaimana bisa menghargai. Kalau tadi Kakak Willy Aditya mengatakannya dua kaki ini, kaki kiri satu gotong royong, kaki kanan ini harmonisasi. Betul. Maka dengan adanya video kelas ragam juga turut membantu menciptakan pemahaman harmonisasi dalam bernegara dan Pancasila. Luar biasa sekali. Luar biasa, hormat kami ya untuk para ibu-ibu guru ini dan Iya. juga para generasi muda yang sangat menginspirasi. Betul. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian kepada para pemenang lomba dengan karya-karya yang luar biasa, Iya. tulisan, video maupun juga dengan komik. Dan kita ingin mendengarkan para pakar untuk bisa menanggapi terkait dengan karya-karya yang sudah dihasilkan dan tidak hanya itu, terkait gagasan Pancasila di rumahku. Kita ingin tahu seperti apa. Silakan Pak Angga terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.